balik sore. Nggak gitu cuma mah. hore-hore. Itu tadi dia sentimennya juga ya dari global maupun dalam negeri soal market kita. Perdagangan hari ini kita Mm-mm. akan kembali bergabung bersama Mega Capital Sekuritas. Di studio udah hadir Surya Insomnia di sini. Tiba-tiba Surya udah jadi analis ya. Iya. Mas Fadel Muhammad Iqbal. Halo. Selamat sore Mas Sore, Fadel. Selamat sore. Kita sudah tutup nih ternyata marketnya karena udah jam 4 lewat 6 WIB ya. Coba Za, berapa market hari ini? Hari ini ini bukan yang di belakang tapi mirip-mirip sih sebetulnya ya. Karena hari ini sebetulnya turun-turun lumayan lah. Turun-turun lumayan tuh Turun-turun gimana? manja. Bukan bertahap. Oh. Turun bertahap di angka 7.107,789 dan turun sebanyak 48.063 poin atau 48 poin. Oh salah, 48.000 poin mah kita langsung minus 48 poin atau 0,67%. Nah itu turunnya dia. Jadi di level 7.107 ya sore ini mendaratnya ISG. Kita ke Mas Fadel dulu. Mas Fadel, gimana rasanya dibilang mirip sama Surya Insomnia? Gak usah dijawab Mas, kita ke market Mas. Market hari ini sebenarnya dipengaruhi lebih banyak oleh sentimen apa Mas? Tadi kita bicara soal perang Iran dan juga Israel itu ternyata naik lagi ya sentimen perangnya gitu. Apakah itu jadi salah satu pengaruh besar hari ini atau ada lain? Dari Senin kemarin, tepatnya dari Jumat sebenarnya, pengaruh dari perang Iran sama Israel ini sangat besar ya, karena terkait dengan komoditas. Terus dari Irannya sendiri sempat berencana mau menutup Selat Hormuz. Selat itu sendiri yang jadi tempat jalur perdagangan minyak. Tapi sejauh ini saya emang belum ditutup. Cuman kalau itu ditutup itu bahaya banget ke harga oil ya, oil bisa meningkat. Kayak Jadi kemarin emang Panama volatile sempat banget nih. ditutup itu ya. Jadi volatile banget nih dari Senin, Selasa, Rabu kemarin ini market naik turun lagi oilnya. Terus saham-saham energi, batu bara, sama emas masih volatile. Jadi yang masih 3 hari belakangan ini sih masih saham-saham yang terkait perang dagang ini, perang Israel-Iran. Kebanyakan perang jadi lupa ya Mas. Banyak banget perangnya. Ada perang Iran dagang juga, perang dagang, perang. Justru kalau dari perang dagang US sama China justru mulai membaik. Mulai membaik atau sebenarnya mereka kayak udah bolak-balik aja sih. Iya kan? Ya. Tapi sentimen paling besar masih dari perang Iran-Israel ya. Benar. Eskalasinya kan sementara ini sih makin naik ya Mas. Karena dari Donald Trump sendiri mengultimatum Iran buat menyerahkan untuk perang ini ya mundur gitu. Tapi ya kalau Irannya sendiri nggak mungkin juga mau mundur kan ya. Yang kita tahu pengaruh terbesarnya adalah ke harga minyak juga, tapi sebetulnya pasti turunannya juga makin lebar ya, berpengaruh kepada yang lain juga. Apalagi Mas yang menjadi dampak. Yang terdampak besar. Kalau ke Indonesia sendiri kan Indonesia berencana nurunin suku bunga. Sebenarnya itu bisa potensi bagus ya ke market Indonesia ya, untuk saham-saham banking sama properti. Cuman karena ada eskalasi terkait perang ini, BI jadi nahan lagi nih. Tadi sekitar jam 2 BI Rate itu menahan suku bunga di 5,5. Itu yang bikin market kita tertekan lagi nih hari ini. Jadi kalau investor yang mulai siap-siap buat saham-saham banking mungkin bisa wait and see sama nunggu harganya disupport. Jadi masih bisa tunggu dulu deh. Jadi market tuh yang tadinya udah adem gara-gara perang dagangnya sudah melemah tendensinya, kemudian muncul nih perang dan akhirnya terjadi lagi kekhawatiran, ketidakpastian, dan akhirnya BI pun akhirnya harus mengubah kembali ya peta jalannya untuk nurunin suku bunga sampai akhirnya hari ini tadi baru aja rapat Dewan Gubernur memutuskan menahan suku bunga acuannya di level 5,5%. Karena kan kalau diturunin bisa bikin rupiah makin melemah. Iya. Kemarin rupiah udah sempat 16.200-an, sekarang turun lagi 16.300 lagi. Oh udah di 16.300 lagi ya. Takutnya kalau diturunin makin anjlok lagi rupiahnya. Ya oke. Dan juga soal ini kita tuh kemarin kalau nggak salah dapet kucuran dana juga dari World Bank juga ya, pinjaman itu berpengaruh juga nggak sih sebetulnya sama market? Kalau
Yang terbaru sih yang saya tahu terkait World Bank itu proyeksi dari World Bank itu menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia ya dari 5 ke 4,7. Itu yang salah satu yang bikin kita tertekan lagi juga ya. Kalau itu ikut jadi sentimen juga. Sentimen jeleknya. Itu sih. Oke. Dan kalau dilihat dari saham, boleh nggak Mas di-share ke kita hari ini apa aja saham yang berhasil mencuri gain cukup tinggi gitu di tengah, atau masihkah ada sektor yang menguat gitu ya di tengah pelemahan hari ini cukup dalam lah 0,67%? Yang menguat hari ini mungkin yang bisa diperhatikan masih menarik itu ada saham ESA, itu masih terkait dengan sektor gas, Tambang ya. Gas, oil, terus energi, saham-saham energi. Kemudian beberapa saham-saham properti udah mulai ada yang rebound nih Mas. Kalau menurut saya gara-gara rumah subsidi? Salah satunya ya tuh, karena CTRA, Ciputra itu kan salah satu yang pengembang yang buat terkait penerima rumah subsidi nih, yang jadi pengembang. 2 hari terakhir sih pergerakan harga sahamnya sendiri sih udah mulai ada rebound ya. Apa tuh sentimen terbesarnya? Apakah mereka mau? Ya karena mereka yang dapat proyek tersebut. Karena akan berjalan gitu ya proyeksi rumah subsidi. Lipo gimana Lipo? Kan Lipo bikin mock-up-nya tuh kemarin. Iya yang kemarin. LPKR, BKSL itu hari ini sih naiknya lumayan juga ya. Mungkin sentimennya juga terkait BI rate juga sih Mas. Kalau emang ternyata nanti diturunin, ini menarik banget ya. Tapi masihkah melihat perkembangan ekonomi hari ini di tengah ada sentimen perang di Timur Tengah gitu, ruang penurunan suku bunga dari BI masih seberapa luas Mas untuk bisa dilakukan di bulan depan? Mungkin kita lebih perhatiin di US-nya ya. Nanti malam kan ada FOMC meeting lagi. Kalau dari US-nya sendiri ada potensi penurunan di bulan Juli sama September. Indonesia potensi buat penurunannya sih makin besar ya Mas. Konsensus marketnya turun apa? Turun sih ya. Oh ya? Nah, 25 basis point dulu palingnya. Tapi BI yang buat FOMC apa yang? Buat FOMC. FOMC sih kemungkinan besar masih hold dulu ya. Masih tahan. Sampai kapan? Sampai menunggu apa lagi sebetulnya? Antara Juli sampai September ya. Ini ya. Potensi penurunannya ya, potensi penurunannya. Oke. Tapi melihat, coba Mas Fadel mungkin ada analisis tersendiri dari keputusan BI untuk menahan suku bunga hari ini. Cukup hati-hati kah BI? Ya walaupun harusnya selalu hati-hati sih menentukan keputusan itu. Tapi kayak tidak cukup pede untuk menurunkan di tengah sentimen perang dagang ini, perang Timur Tengah ini. Apakah itu yang jadi sentimen terbesarnya atau ada hal lain yang menjadi kekhawatiran nih hingga akhirnya BI masih nggak dulu deh turunin? Kalau saya lihat sih sentimen terbesarnya pasti terkait perang tersebut. Kalau diturunin dengan kondisi kayak gini bisa bikin rupiah makin melemah. Terus ditambah proyeksi dari World Bank yang menurunkan dari 5 jadi ke 4,7 itu perlu diperhatiin banget tuh dari BI. 5 ke 4,7 itu buat Indonesia buat Indonesia. Pertumbuhan kita yang sebelumnya diproyeksiin 5% bakal tumbuh per tahun jadi 4,7. Makin panjang tuh ya perjuangannya ya. Terus kalau misalnya emang kita nurunin suku bunga tadi misalnya diturunin tapi ternyata US nggak nurunin, itu kan spread kita sama luar makin gede, jadinya potensi outflow-nya makin besar ya. Jadi sebenarnya keputusan BI sendiri sih keputusan yang hati-hati, bagus ya. Sangat hati-hati. Dan kalau dilihat dari grafiknya sebenarnya ISG itu dalam 1 minggu terakhir memang cenderung sideways, dan itu batas terendahnya ada di 7.090 loh. Alias berpotensi kah kembali ISG dengan perang yang hari ini masih belum usai bisa turun lagi nih sampai ke bawah 7.000? Kalau ngelihat 2 hari tersisa minggu ini kemungkinan besar IHSG masih bisa bertahan di atas 7.000 ya Mas. Kecuali ada berita yang tidak terduga lah dalam kayak di hari Jumat atau Sabtu besok ini. Kayak perang itu sendiri kan baru ada waktu di hari Jumat itu yang bikin indeks mulai turun dari 7.200-an. Mungkin kalau untuk IHSG sih saya rasa bakal konsolidasi di area 7.000 aja. 7.000 sampai 7.200-an. 7.000 sampai 7.000 enggak sampai belum bisa makan turun 6.000-an mungkin enggak ya. Oke.
kita beralih juga ke yang mungkin The Tickers bukan next step-nya ya, tapi apa-apa yang bisa langkah yang bisa dilakukan sama The Tickers juga ketika ngelihat angkanya segini gitu. Mungkin buat mereka yang risiko investasinya, profil risikonya rendah, kemana nih bagusnya untuk saat ini dengan kondisi yang sekarang, atau yang moderat kemana, yang agresif kemana, Mas? Dengan kondisi kayak gini mungkin kalau buat nasabah moderat bisa ke reksadana pendapatan tetap ya, atau membeli obligasi. Itu returnnya lumayan cukup bagus kalau dibandingin suku bunga sekarang kan. Kalau untuk yang agresif mungkin bisa wait and see dulu deh dengan kondisi market yang lagi bergerak sideways begini. Tapi kalau lagi kayak gini buat yang agresif apa saham yang menarik buat mereka? Buat pendek kayak kemarin saya bilang copi-copi itu bisa di saham energi sih. Jadi ingat Masih Energi ya, karena harga minyak Udah, masih akan naik terus. buat pendek-pendek aja 1 hari 2 hari. Oke. Karena masih volatile banget ya. Baik, Iya siap. sih. Lagi-lagi ini disclaimer The Tickers ini hanya sebuah rekomendasi, bukan untuk dijadikan pertimbangan gitu ya, alias harus riset lagi, Iya. Betul. bukan imbauan untuk beli yang itu gitu. Betul ya, karena ya disesuaikan juga, yang paling penting adalah disesuaikan juga dengan profil investasinya The Tickers juga Profil gitu. risiko investasi Ya masing-masing mau ya. jarak pendek, panjang, menengah. Duit Gitu. nggak ada tapi pengen beli. Ya kan justru kita bilangnya gini, ya duit lu gitu, makanya lu yang bertanggung jawab dengan Iya, benar. mau dikemanakan seperti apa proyeksi. Iya. Oke, kalau gitu Mas Surya ada kesibukan apa lagi dalam waktu ke depan? Kaget lo ke Balik arah lihat sana market ya. lagi tuh. Balik lihat market juga Balik ya. lihat market ya. Jadi mungkin untuk sisa 2 hari lagi sih, minggu ini mungkin akan terus sideways dulu aja kali ya. Kemungkinan besar sih masih konsolidasi di sideways ya, Mas. Oke. Alright, dan terima kasih Mas Fadel Muhammad Iqbal, investment specialist dari Mega Capital Securitas. Jadi